Di episode sebelumnya, kita lihat Takemichi, Chifuyu, Hanma, dan Kisaki berkumpul di suatu tempat. Dan di tempat itu Kisaki mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk bekerja sama membantu atau mendukung Mickey. Dan di sini Kisaki pun berkata, "Lagi pula kalau begini terus Toman akan hancur. Dengan begitu kita harus mendukung Mickey." Dan Chifuyu pun mendengar langsung berkata, "Kami tidak perlu bekerja sama denganmu untuk melakukan itu. Benar kan Takemichi?" Takemichi pun terdiam. Kemudian Kisaki pun berkata, "Kami akan beraksi tanpa satupun anggota Toman tahu. Jika tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 atau 6, makanya kami membutuhkan kalian." Takemichi, "Aku membenci membuang-buang waktu. Aku ingin jawaban darimu besok." Dan kemudian di sini mereka pun pulang. Dan di sini kita lihat Chifuyu pun langsung berkata, "Aku menentang ini. Kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki, Takemichi. Cukup kita berdua bisa melakukan ini. Apakah kita bisa?" Kemudian Chifuyu pun langsung berteriak sambil berkata, "Dialah orang yang menyebabkan Bajisan dan Tachibana Hinata terbunuh. Kau tahu itu kan?" Dan kemudian Takemichi pun langsung teriak juga mendengar Chifuyu teriak kepadanya, "Aku paham itu. Tapi kita seharusnya berbuat apa, ha? Membunuh Kisaki? Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman. Dan kita harus menghentikan Hakkai membunuh Taiju. Aku juga tidak bergabung dengan Kisaki, bajingan itu. Tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin mengetahui hal baru tentang dirinya. Kita bisa saja menemukan bagaimana caranya untuk menendang Kisaki keluar dari Toman." Dan kemudian Takemichi pun diam dan langsung berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki jika kita perlu. Jadi tolonglah Chifuyu, bantu aku melakukan ini." Chifuyu pun terdiam dan langsung berkata, "Aduh, aku tidak dapat pacar lagi untuk Natal kali ini." "Kau beruntung lo bisa punya pacar, tahu tidak?" Dan kemudian Takemichi pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih Chifuyu." Chifuyu pun berkata, Apa sih yang menyenangkan bertemu dengan laki-laki untuk menghajar pria lain di hari Natal?" Kemudian Takemichi pun berkata, "Hei, kau lapar?" Dan kemudian Takemichi dan Chifuyu memanggil Kisaki dan Hanma untuk bertemu. Dan di sini Kisaki pun berkata, "Oh, tak makan waktu lama. Ada jawaban untukku?" Takemichi pun berkata, "Kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir." Kisaki pun berkata, "Keputusan yang tepat, benar-benar membantuku loh." Chifuyu pun berkata, "Kami hanya ingin melindungi Hakkai, jadi kami tidak akan akrab-akrab banget dengan kalian." Dan di sini mereka pun sambil bersantai-santai dan di sini Kisaki pun berkata, "Ini tim yang kacau banget." Takemichi pun mendengarnya langsung berkata, "Satu-satunya yang sama dari kita hanyalah tujuan kita." Dan Chifuyu pun berkata, "Aku tidak tahan berada di dekat kalian." Dan Hanma pun tersenyum-tersenyum langsung berkata, "Nama tim kita apa? Jauh, Hanmas? Bagaimana tim membunuh mereka semua?" Kemudian malam pun berganti siang dan di sini kita diperlihatkan Takemichi pulang dari sekolah. Dan seperti biasa Takemichi pun berkata-kata dalam hatinya, "Tak pernah terpikir aku akan bekerja sama dengan Kisaki. Tapi dengan mendekatinya, kemungkinan aku akan mengenalnya lebih baik." Dan kemudian Takemichi dipanggil dari belakang. "Takemichi." Dan itu adalah Hina. Dan Hina pun berkata, "Mau pulang bareng?" Takemichi berkata, "Hina." Naoto pun berkata, "Jangan lupakan aku."
Dan mereka pun berjalan bersama sambil berbincang-bincang tentang ujiannya. Dan di sini di suatu taman mereka duduk bersama. Hina pun berkata, "Aku tidak sabar." Takemichi pun heran. "Untuk hari Natal." Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Hari Natal? Apakah aku berjanji melakukan sesuatu bersama Hina di hari Natal?" Takemichi pun terkejut. "Tunggu, itu berarti aku sudah ada janji di hari Natal. Kedua janjiku berpas-pasan. Ah, sial. Kedua janji ini sama-sama penting. Aku harus berbuat apa?" Dan kemudian Naoto pun berpamit untuk pulang. Dan Hina pun mengizinkannya dan Naoto pun berkata, "Parah. Kuharap kakak tidak bermesraan di depan adikmu." Takemichi pun mendengarnya sambil berkata, "Ada masalah apa dia? Membuang-buang waktu mulutmu." Dia terdengar seperti Kisaki. Kemudian Hina pun berkata, "Benar, mirip seperti Kisaki." Dan Takemichi pun terkejut mendengar Hina berkata mirip seperti Kisaki. "Apa? Barusan kamu bilang apa?" Hina pun terkejut. "Hah? Ku bilang adikku barusan mirip Kisaki." Takemichi berkata, "Mirip siapa?" Hina pun berkata, "Kisaki Tetsutakun, siapa lagi?" Takemichi pun terkejut dan sambil berkata, "Kamu kenal Kisaki?" Hina, "Tentu saja aku kenal. Kami di satu sekolah malam yang sama dulu saat masih SD. Kamu juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya kan, Takemichi?" Takemichi pun tidak tahu apa-apa dan berkata, "Apa?" Dan kemudian di sini kita diperlihatkan waktu SD Kisaki. Dan di sini teman Hina pun berkata, "Bagaimana kau betah berbicara dengannya? Dia sangat menyeramkan." Hina pun berkata, "Hah? Kenapa? Dia anak yang baik. Di mataku anak pintar seperti dia kelihatan tidak berperasaan." Dan kemudian kita kembali di tempat Takemichi dan Hina berbicara. Kisaki Teta adalah anak paling rajin di sekolah malam. Dan karena kami tinggal di perumahan yang sama, kami sering pulang bersama. Takemichi pun berbicara dalam hatinya, "Aku benar-benar tak tahu Hina dan Kisaki mengenal satu sama lain." Dan kemudian kita berpindah lagi di cerita Hina. "Kau luar biasa Kisaki. Kau berada di peringkat pertama ujian coba ujian nasional lagi. Kebetulan aja." Hina pun berkata, "Oh, rendah diri ya." Dan kemudian Hina pun dan temannya meninggalkan Kisaki. Dan kembali lagi di sini di tempat Kisaki dan Hina bercerita. Hina, "Tapi dia masuk sekolah menengah privat. Jadi aku tidak tahu kabarnya semenjak saat itu." Takemichi pun berkata, "Dia sedang mengurus sebuah geng sekarang." Kemudian Hina pun terkejut mendengarnya dan berkata, "Apa?" Takemichi, "Dan dia adalah kapten di Toman." Hina pun masih terkejut dan berkata, "Mustahil, tidak cocok sekali. Tapi kamu dan Kisaki mungkin akan akrab." Takemichi pun terdiam dan Hina pun berkata, "Dia mungkin saja kurang sopan, tapi jauh di dalam sana dia orang yang baik." Takemichi pun berkata dalam hati lagi, "Kisaki itu orang yang baik? Mustahil. Dia adalah manusia brengsek yang membunuh Hina." Dan kemudian Takemichi mengingat sesuatu dan berkata, "Sebentar. Katamu aku pernah bertemu Kisaki sebelumnya. Kapan itu?" Dan sambil tersenyum-senyum, Hina pun berkata, "Kamu tidak ingat kan?" Takemichi, "Ya." Hina, "Aku benar-benar mengingatnya. Tapi aku ragu. Aku benar-benar tidak ingin membicarakannya." Takemichi pun terdiam dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dan Hina pun berkata, "Hari itu Kisaki dan aku untuk pertama kalinya bertemu denganmu. Waktu itu musim panas tahun ke-6 sekolah dasar. Dalam perjalanan pulang dari sekolah malam, ada anak-anak yang sedang menyiksa kucing di taman.
Dan di sini kita diperlihatkan soal cerita dari Hina. Aku akan menghajar mereka. Kisaki pun berteriak, Tachibana, tidak ada gunanya, kamu akan terluka. Hina pun memanggil Tachibana. Hentikan, apa sih lucunya menyakiti hewan? Dan Tachibana pun berkata beserta teman-temannya, aku sangat benci anak-anak dengan rasa keadilan yang kuat. Hei, kau membiarkan kucingnya kabur. Kalau begitu kau akan menggantikan kucing itu. Dan di sini Hina pun mau menangis dan Tachibana pun dan kawan-kawannya berkata, "Au, kau akan menangis. Kau pikir itu akan membuat kami melepaskanmu, ha?" Dan dari belakang tembok, Kisaki berkata, ampun deh. Aku mencoba menghentikan dia. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang berlari ke arah Tachibana. Dan kemudian sambil berteriak dan melompat menendang Tachibana pun. Dan Tachibana pun terlempar. Dan anak itu berkata, pahlawan sudah sampai. Dan anak itu adalah Takemichi Hanagaki tahun ke-6 SD-nya. Dan Takemichi pun berkata, anak SMA keroyokan melawan satu anak cewek tidak dalam pengawasanku. Tachibana pun berkata dan dengan temannya, masalah kau apa? Apa-apaan? Kau pikir kau itu pahlawan? Seriusan? Dia bahkan memakai jubah dong. Oh, apa ini? Anjing kecil ini ketakutan. Kalau kau takut jangan bertingkah sok kuat, sialan. Dan Takemichi pun langsung memaksakan dirinya untuk melawan karena mendengar ejekan dari Tachibana dan teman-temannya. Dan Takemichi pun kalah. Dan di sini Takemichi dan Hina pun menangis bersama dan kemudian Takemichi berkata, kau menangis apa? Dan Hina pun tambah menangis. Takemichi pun kembali berkata, kau lemah. Kalau kau berpikir sedikit ke depan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Hina pun minta maaf kepada Takemichi dan Takemichi pun meninggalkan Hina. Sampai jumpa. Dan dia pun berlari. Kemudian kita kembali ke tempat Takemichi dan Hina bercerita. Dan Takemichi berkata, apa? Apa-apaan barusan? Apakah itu benar-benar aku? Aku sama sekali tidak mengingatnya. Hina pun berkata, bagiku itu adalah 14 tahun yang lalu. Takemichi berkata, sial, aku lemah sekali. Hina berkata, menurutmu begitu? Takemichi berkata, iya dong. Aku memaksa membantu dan membuat diriku dihajar. Aku sangat bodoh. Dan Hina pun sambil tersenyum berkata, hari itu aku jatuh cinta kepadamu. So sweet guys ya. Kau tahu, kau akan kalah. Dan kau tetap datang menyelamatkanku. Itu 100 kali lebih baik dibanding kalau kau menang. So sweet banget ya guys. Dan Takemichi pun mengingat sesuatu saat ada temannya berkata, Tachibana dari kelas 2 bilang dia tertarik kepadamu. Dan Takemichi sambil berkata, jadi kau mencintaiku sudah selama itu. Dan kita pindah di sini. Takemichi pun berpulang sambil berkata, tapi aku berjalan di atas matahari. Dan kemudian tiba-tiba dia berhenti dan mengingat sesuatu, dan yaitu Hina. Dan Hina pun berkata, jangan lupa ya, hari Natal nanti kita ketemu di Taman Umishita. Bye bye, love you. So sweet banget guys ya. Dan di sini Takemichi pun kembali berlari dan berkata dalam hatinya, aku harus sesegera mungkin melawan Black Dragon. Hidupku sangat sulit sekarang. Tahun ini di malam Natal, aku memutuskan Hina. Tapi kenapa aku mencampakkan Hina? 100% tidak mungkin.
Taman Umeshita di hari Natal. Dan kemudian Takemichi mengingat masa depannya saat Hina berkata, pada malam Natal disinilah dimana kau mencampakkan aku. Dan Takemichi pun mengingatnya, taman yang Hina bicarakan di masa depan adalah Taman Umeshita. Iya, ya, malam Natal itu minggu depan. Mustahil nanti aku memutuskan Hina. Jadi di sini Takemichi berbicara sendiri, teman-teman. Dan kemudian sambil berjalan dia berkata, lupakan saja. Dan dari belakang Takemichi, dia pun dipanggil sama seseorang, Hanagaki. Dan Takemichi pun terkejut saat melihat orang itu. Dan dia pun berkata, Naoto. Dan orang itu pun berkata, senang bertemu denganmu Hanagaki. Aku adalah ayah Hinata dan Naoto, Tachibana Masato. Takemichi pun terkejut. Apa? Ayah? Hina? Takemichi pun langsung tunduk dan berminta maaf atas ketidaksopanannya. Dan sing kita pindah di sebuah kafe. Di sini Takemichi dan ayah Naoto duduk bersama, dan di sini ayah Naoto berkata, istriku banyak menceritakan tentangmu. Kau mengencani putriku, benar kan? Takemichi pun gugup dan berkata, iya. Sial, dia ini ayahnya Hina. Ayahnya Hinata ini sungguhan berusia 26 tahun dan aku masih sangat gugup. Ayah Hina pun berkata, hahaha, tidak perlu gugup begitu. Aku tidak akan memakanmu. Takemichi pun sambil gugup. Ayah Hina pun berkata lagi, aku sangat sibuk, sulit untuk mencari waktu bermain bersama anak-anakku. Jadi ku dengar hampir semua kabar mereka dari istriku, khususnya Naoto, si bungsu. Dia membenci pekerjaanku karena aku jarang sekali di rumah. Tapi belakangan ini dia mengatakan ini. Aku ingin menjadi polisi. Dan itu karena kau, Takemichi. Ayah Naoto pun berterima kasih kepada Takemichi. Dan Takemichi pun merasa tidak baik karena melihat ayah Naoto tunduk dan berkata, aku tidak melakukan apapun yang spesial. Jadi tolong Bapak tidak perlu membungkuk. Ayah Naoto pun berkata, aku lega karena kau sebaik yang diceritakan istriku. Dan kemudian ayah Naoto pun minta permintaan kepada Takemichi. Dan sing kita diperlihatkan Hina pun sudah sampai di rumahnya. Dan di sini sambil bersandar-sandar di pintu, Hina pun berkata, Mama masih mencintai ayah. Ibu Hina pun terkejut mendengar pertanyaan dari Hina. Apa yang membuatmu bertanya begitu? Hina pun berkata, aku cuma penasaran. Dan di sini Ibu Hina pun tersenyum sambil berkata, aku sangat mencintainya. Dan Hina pun berkata, dalam 10 tahun aku ingin memberitahu Takemichi hal yang sama. Dan sing kita pindah di tempat Takemichi pun berada. Dan di sini Takemichi pun memikirkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah ayah Naoto meminta Takemichi untuk memutuskan putrinya. Dan ayah Naoto pun berkata, kau itu preman. Jika kau berjanji untuk tidak menyeret putriku ke dalam dunia itu. Dan sing kita berpindah di sini, Hanma dan Kisaki dan Chifuyu berkumpul. Dan di sini Hanma berkata, dingin banget. Kisaki juga berkata, hei Chifuyu, apakah Takemichi akan datang atau tidak? Chifuyu pun berkata, dia bilang ada sedikit masalah yang akan diatasi. Kisaki pun berkata, dia tidak membuang kita kan? Kita akan menjalankan rencana kita besok, tahu tidak? Chifuyu pun mengajak mereka pun masuk di dalam dan berkata, masuk saja dulu dan makan sambil menunggu dia. Dan di sini di Taman Umeshita, Takemichi dan Hina bertemu dan Hina pun berkata apa? Dan kemudian Takemichi berkata,
mari putus hina. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ataupun di episode selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Bye bye.